Lihat ini, Syabana Mahmud sedang membanggakan fakta ini. Dia bilang migrasi bersih turun sebesar 82%. Migrasi bersih sekarang berada di angka 171 ribu, turun dari angka tertinggi 944 ribu di bawah pemerintahan konservatif. Pemerintah ini sedang mengembalikan ketertiban dan kontrol di perbatasan kita. Lihat itu, dia senang. Tapi kamu ingin tahu kenyataannya? Ayo, kamu pasti sudah tahu kenyataannya. Orang Inggris asli yang berpenghasilan tinggi dan sangat terampil sedang pergi, dan mereka digantikan oleh orang-orang ini. Lihatlah ini. Lebih dari 1 juta orang asing menerima Universal Credit setiap bulan, sementara pembayar pajak Inggris yang membayarnya. Lihat ini. Tidak ada satupun orang Inggris. Sementara Syabana Mahmud memberitahu Anda bahwa kami melaporkan migrasi bersih turun, inilah yang sebenarnya terjadi. Ini adalah beberapa statistik. Gambaran sebenarnya, Inggris kehilangan 136 ribu warga negara Inggris eksodus terbesar sejak tahun 1960-an. Migration Watch UK menyebut gelombang migrasi terbaru ke Inggris sebagai salah satu perubahan demografis paling cepat dan drastis di luar masa perang dalam sejarah manusia. Untuk tahun 2025, sebanyak 813 ribu orang beremigrasi, artinya mereka meninggalkan Inggris. Namun, terdapat 627 ribu migran dari negara non-Uni Eropa. Sebagian besar berasal dari budaya dunia ketiga, termasuk 138 ribu orang India, 56 ribu orang Pakistan, 54 ribu orang Tiongkok, dan 47 ribu orang Nigeria. Sementara itu, 246 ribu warga negara Inggris meninggalkan negara tersebut bersama dengan 118 ribu warga negara Uni Eropa dan 278 ribu warga negara non-Uni Eropa. Jadi, sejumlah kecil terdiri dari warga negara non-Uni Eropa. Dan tebak apa? Ini tidak hanya terjadi di Inggris, ini terjadi di mana-mana. Lihatlah YouTuber Jerman ini, Radical Living, dengan 2 juta pengikut, menjelaskan mengapa dia meninggalkan Jerman. Jadi seperti yang saya katakan, ini bukan hanya terjadi di Inggris. Kemanapun Anda memandang. Dan saya bilang, Australia harus memanfaatkan hal ini. Kita harus menarik. Kita harus menjadi tujuan nomor 1 bagi para migran Eropa Barat yang meninggalkan negara asal mereka. Kita harus menyambut orang Norwegia, orang Prancis asli, orang Jerman, orang Inggris. Kita harus menyambut mereka dengan tangan terbuka. Tapi coba tebak. Karena kita juga dipimpin oleh kaum globalis Fabian kiri jauh yang woke. Mereka juga membanjiri Australia dengan migran dari negara dunia ketiga. Jadi izinkan saya memutar video pria ini untuk Anda. Dan ketika Anda sudah punya anak, Anda juga mulai memikirkan di mana Anda ingin membesarkan mereka, terutama jika Anda punya anak perempuan. Saya rasa Jerman bukan lagi tempat yang baik untuk membesarkan anak perempuan. Karena perempuan pada umumnya, mereka tidak lagi merasa aman. Bukan hanya Jerman saja, teman-teman. Ini terjadi di mana-mana. Ini terjadi di seluruh dunia. Negara-negara barat kita yang makmur dan punya tingkat kepercayaan sosial tinggi sedang dibanjiri oleh orang-orang dari negara yang misoginis, kuno, barbar, dan patriarkal. Tidak mengherankan kalau kasus pelecehan seksual terhadap perempuan meningkat drastis. Setiap negara mengalami hal ini. Saya baru saja merekam video tentang peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan Australia. Dan saya sudah mengatakan hal ini tepat 2 tahun yang lalu. Saya memutar sebuah video. Syukurlah kita punya AI yang terintegrasi di studio YouTube kita. Jadi saya bisa langsung bilang, "Hey, apa saya pernah mengatakan ini sebelumnya?" Dan AI itu bisa memberitahu kita. Jadi sekarang saya akan memutar prediksi profetik saya dari beberapa tahun yang lalu. Semuanya menjadi kenyataan. Bukan karena saya seseorang yang punya bola kristal, tapi karena saya sendiri telah melihat dengan mata kepala saya bagaimana negara-negara ini dulunya hebat, aman untuk perempuan, tidak ada kejahatan, masyarakat dengan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi. Sekarang semuanya berubah jadi tempat yang mengerikan. Berjalan di jalan pada malam hari, Anda tidak harus percaya kata-kata saya saja. Ada petisi publik di semua kota besar di Jerman. Para perempuan menginginkan semacam voucher untuk naik taksi gratis di malam hari. Di Berlin, mereka ingin punya gerbong kereta bawah tanah khusus perempuan dan cerita-cerita yang Anda dengar. Kolam renang khusus perempuan juga. Jerman telah memperkenalkan kolam renang khusus perempuan. Kenapa? Bukan karena pria Jerman tiba-tiba mulai melecehkan atau melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Anda tahu kenapa? Di Berlin, apa yang harus dialami perempuan di transportasi umum itu benar-benar parah. Itu benar-benar parah, jujur saja. Kalian semua tahu alasan kenapa bisa seperti itu. Saya tidak perlu membicarakannya, tapi faktanya. Kita harus membicarakannya, teman-teman. Dia seharusnya membuat lebih banyak video tentang itu. Perempuan di Jerman tidak lagi merasa aman, dan itu ada alasannya.
Dan memutuskan untuk membesarkan seorang putri di Jerman itu bukanlah pemikiran yang baik, kamu tahu. Kamu ingin menjaga orang-orangmu tetap aman, anak-anak aman, supaya mereka tumbuh di lingkungan yang ramah, di mana mereka bisa merasa aman kapan saja. Ini hanya pendapat saya. Tapi jika seorang wanita tidak bisa berjalan di jalan pada malam hari dan merasa aman lagi, berarti kamu telah gagal sebagai masyarakat, sebagai negara. Biar saya tunjukkan maksudnya apa. Ini mengingatkan saya pada sebuah video yang pernah saya tanggapi sekitar setahun yang lalu. Coba lihat ini. Saya punya kebutuhan. Ja. Iya, tapi kamu tetap bisa memilih untuk tidak melakukannya, kan? Semua orang menolak saya. Wanita Jerman ini sedang mencoba menjelaskan kepadanya tentang konsep persetujuan. Dia bilang, saya punya kebutuhan, saya laki-laki, jadi tolong izinkan saya berhubungan seks denganmu. Lalu pada titik tertentu, kamu harus menggunakan naluri bertahan hidupmu. Hati bisa melakukan segalanya. Hati bisa menggerakkan segalanya. Hati bisa melakukan segalanya. Dia membuatku kesal karena dia tidak mau tidur denganku. Dia hanya ingin tidur denganku. Kamu juga ingin tidur denganku, tapi aku yang pertama di sini. Izinkan aku berhubungan denganmu. Tidak. Tolong biarkan aku di pojok. Tapi aku seorang polisi. Aku polisi. Aku polisi. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Maaf, bro. Hei, aku akan menelpon polisi. Silakan saja. Silakan saja. Lihat, dia tidak bisa memahami itu. Seluruh konsep ini asing baginya. Dan inilah orang-orang yang menguliahi Barat tentang moralitas Barat. Dia bilang, kamu laki-laki. Saya kira orang satunya juga laki-laki Jerman. Dia bilang, kamu laki-laki. Kamu juga mau tidur dengannya? Dia bilang, tidak. Saya akan menelpon polisi. Dia bilang, telepon saja polisi. Apa salahnya? Apa? Apa yang akan polisi katakan kepada saya? Dia benar. Polisi tidak akan mengatakan apa-apa kepadanya. Mereka hanya akan bilang, silakan pergi. Mereka telah membebaskan para pelaku pelecehan seksual di antara kita. Tolong pergi sekarang. Kami tidak butuh main Uberleben. Halo? Ya, saya sedang berpikir. Di dekat jalan Eichhornchen. Dan pria di sebelah kanan belakang saya. Dia juga masih ada di sana. Itu bukan solusinya. Saya sedang diganggu. Tidak apa-apa, itu baik-baik saja. Saya hanya ingin cinta. Saya ingin cinta. Saya ingin cinta dan kasih sayang. Tapi itu tidak diberikan kepada saya sekarang. Saya harus... Dia menelpon polisi dan dia memberitahu polisi, saya membutuhkannya, saya akan melakukannya. Ini soal kelangsungan hidup saya. Bisakah kamu mengerti pola pikir ini? Lihat, orang Barat tidak mengerti itu. Saya sangat mengerti itu. Jika hukum tidak, maka hukum tidak akan adil. Kalau begitu, tidak masalah kalau kamu tidur dengan. Tentu saja. Tentu tidak. Ya. Jika saya tidak berhubungan seks sebagai pria, maka saya merasa tidak enak. Ini tidak baik. Halo, permisi. Saya di sini di Eschenpermer Anlage dan ada seorang pria yang ingin menemui saya lagi. Wir brauchen hier Unterstützung. Am Fein, an der Eichenheimer Ich werde Anlage. nichts tun. Di Am Feinen, di Eichenhalle. Itu tidak ada hubungannya. Apakah Anda tahu persis seperti itu? Apakah itu? Dich einzusetzen. Trinkhalle, Fein, F-E-I-N. Trinkhalle Fein. Trinkhalle Fein. In der Nähe von Trinkhalle Fein. Ingin, jujurlah. Sebenarnya, Anda. Itu membuatku bahagia. Membuatku bahagia. Das ist Eschenheimer Anlage. Dan dia pergi begitu saja. Dia bilang, kamu brengsek karena kamu tidak tidur denganku. Itu hanya pendapatku, dan itu agak konyol. Setiap kali sesuatu terjadi di Jerman, para politisi akan berkata, ya, kita punya masalah pisau. Pisau membunuh orang. Wanita berpakaian tidak benar. Mereka harus berpakaian berbeda, dan itu tidak wow. Mereka mulai menyalahkan para wanita itu sendiri. Wow. Hal kecil, tapi kamu juga bisa melihatnya dalam hal-hal kecil. Kamu tidak bisa lagi pergi ke supermarket tanpa merasa kita hidup di masyarakat yang penuh kejahatan. Seperti di Prenzlauer Berg, salah satu lingkungan terbaik di seluruh Berlin. Jika kamu ingin membeli sampo atau krim, kamu pergi ke drugstore, DM. Kamu harus pergi ke kasir di banyak drugstore di Berlin untuk mendapatkan barang-barang itu, supaya mereka membukakan produknya, karena barang-barang itu sering sekali dicuri. Bahkan di EDK, di supermarket biasa, mereka mengunci alkohol, mereka mengunci Red Bull, barang-barang yang harganya cuma $1,5. Mereka memasang alat pengaman pada barang-barang itu yang harus dibuka di kasir. Apa? Kamu tahu, mereka tidak bisa memanipulasi kita lagi. Karena beberapa dari kita yang sudah cukup umur masih ingat bagaimana dulu sebelum kedatangan orang-orang ini. Lihat itu, mereka memasang alat-alat kecil ini pada kaleng Red Bull. Astaga, karena mereka hanya membukanya dan langsung meminumnya. Australia tidak separah ini.
Tapi inilah yang sudah saya katakan selama bertahun-tahun, hal seperti ini akan datang ke Australia. Dan kita sudah mulai melihat video-video seperti ini di Australia. Ini terjadi di seluruh dunia karena para elit globalis ini ingin menghancurkan budaya asli dan menggantinya dengan apapun, utopia apapun yang mereka bayangkan. Bagaimana ini bisa disebut utopia? Menjadi seperti apa masyarakat ini? Contoh lainnya adalah pasar Natal. Tahun lalu, ada beberapa pasar Natal yang dibatalkan karena mereka tidak mampu lagi membayar biaya pengamanan anti-teror karena terlalu mahal. Biaya untuk memasang penghalang anti-teror di pasar Natal besar mencapai jutaan euro. Penghalang keberagaman, begitu kami biasa menyebutnya. Dan jika pasar Natal, tempat penuh kegembiraan, satu-satunya hal yang dinantikan orang-orang di bulan Desember saat cuaca dingin dan suram di luar, jika mereka dibatalkan karena tidak mampu membayar pengamanan anti-teror, berarti banyak hal yang telah salah di negara ini. Dan jangan salah paham, saya tidak ingin menyalahkan ini pada migrasi. Migrasi yang menyebabkannya. Kenapa mereka begitu takut untuk mengatakan yang sebenarnya? Kenapa? Katakan saja itu karena para migran dari budaya dunia ketiga. Katakan saja. Itu sebenarnya bukan hal yang buruk. Hanya saja akan ada beberapa orang yang melakukan hal-hal bodoh. Ya Tuhan, akan ada beberapa orang. Tidak. Berapa banyak data lagi yang kamu butuhkan? Bukan hanya beberapa dari mereka, tapi persentase besar dari mereka. Dan kamu tidak berutang apapun pada mereka. Kamu tidak harus merusak masyarakatmu sendiri hanya karena kamu tahu hanya ada 10% atau 20% dari mereka. Kenapa kamu harus membawa orang-orang dari budaya di mana 10% dari mereka melakukan hal-hal seperti ini? Kenapa? Oke, 90% aku tidak peduli dengan 90% itu. Aku lebih peduli dengan masyarakatku sendiri. Jadi dia lebih memilih meninggalkan negaranya daripada mengatakan yang sebenarnya. Kamu tahu Pak, kamu adalah bagian dari masalahnya. Dan kamu harus menyaring mereka. Tapi Jerman sangat-sangat buruk dalam hal itu. Salah satu masalah terbesar terkait hal itu adalah bahkan jika orang-orang datang ke Jerman untuk mencari perlindungan, mereka tetap ditolak. Dan jika mereka berasal dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak aman, Jerman tidak bisa mengirim mereka kembali. Bahkan jika mereka tidak diizinkan tinggal di Jerman jika mereka tidak mendapat izin. Itulah sebabnya kamu membutuhkannya. Kamu butuh AfD. Kamu adalah bagian dari masalahnya. Untuk tinggal, menjadi penduduk, bekerja di sini, dan sebagainya. Jadi, kamu punya kelompok besar pengungsi yang datang ke Jerman. Izin mereka untuk berada di sini ditolak, tapi mereka tidak bisa dideportasi ke negara asal mereka karena di sana tidak aman. Jadi, mereka tidak bisa bekerja di sini, mereka tidak bisa melakukan apapun di sini. Tapi mereka tetap di sini, karena mereka seperti berada di situasi serba tidak pasti. Dan itu menimbulkan banyak masalah, karena mereka tidak bisa menjadi bagian dari masyarakat. Mereka tidak bisa berintegrasi, dan beberapa dari mereka, tentu saja, menimbulkan masalah. Itu juga bisa dimengerti. Kamu membuat mereka putus asa. Jadi mereka sudah dalam keadaan buruk, lalu kamu membuat mereka semakin putus asa. Dan lihat ini, bukan hanya para migran ilegal yang baru datang. Coba lihat ini. Orang-orang Muslim yang sudah menetap di sini, orang-orang Muslim yang sudah tinggal di sini cukup lama. Coba dengarkan ini. Dengarkan wawancara jalanan dengan beberapa Muslim yang ditemui secara acak. Ini tentang hak-hak dasar dan demokrasi. Jika ada sesuatu yang bertabrakan, misalnya hukum Jerman dengan syariah, pihak mana yang Anda pilih? Yang mana yang akan Anda ikuti? Saya mengikuti syariah. Saya mengikuti syariah saya, Al-Quran saya. Jerman tidak menarik bagi saya, hanya agama saya saja. Jerman sama sekali tidak menarik bagi saya. Saya tidak peduli dengan Jerman. Pernyataan ini saja seharusnya sudah cukup untuk menangkapnya, mencabut kewarganegaraannya, dan mendeportasinya. Itu saja. Kita sedang menuju ke arah itu. Lihat, jika AfD berkuasa, mereka mungkin akan mencoba melakukan hal-hal ini. Jika Marine Le Pen berkuasa, ya. Jika One Nation berkuasa di Australia, kita harus melakukannya. Dan jika Restore berkuasa di Inggris, saya tidak mengatakan mereka akan menang dalam pemilu berikutnya, namun orang-orang mengatakan hal itu tentang AfD. AfD telah menjadi partai politik terbesar dan paling populer di Jerman, sama seperti One Nation yang telah menjadi partai paling populer di Australia. Dan partai politik konservatif terbesar kedua kita, yaitu Koalisi, mereka juga mengulangi poin-poin pembicaraan yang sama yang disampaikan oleh One Nation. Menjadi sayap kanan ekstrim adalah suatu keharusan mutlak di zaman sekarang. Ini adalah kebutuhan saat ini. Semakin banyak mereka membanjiri negara kita dengan para barbar ini, semakin ekstrim ke kanan pula reaksi balik yang akan terjadi. Jika hukum dasar dan hukum Jerman bertabrakan dengan syariah, mana yang Anda pilih? Syariah atau hukum Jerman?
Syariah, tentu saja. Tentu saja syariah. Pertanyaan bodoh macam apa itu? Jika seorang teman datang kepada dan kepada kamu adiknya dan kepada kamu dan siapa kamu Hayret? Apa yang kamu rekomendasikan kepadanya? Apa yang kamu? Itu salah. Itu diperbolehkan. Hukuman apa yang ada untuk itu? Hukuman mati. Orang yang belum menikah dicambuk. Dirajam sampai mati. Jika sudah menikah, dirajam sampai mati. Jika belum menikah, 900 cambukan. 900. Aku akan sembuh. Dan kemudian menikah. Kamu melebih-lebihkan. Kami merasakannya. Menurutku sekitar 100. Cambukan. Menurutku sekitar 100 cambukan. 99, tapi aku akan menambah satu lagi. Ya. Dan pria itu? Dia dilempar dari gedung tertinggi. Tidak. Pria itu dirajam sampai mati. Saudara laki-laki Anda seharusnya membunuh Anda. Bukankah lucu bahwa justru orang-orang LGBTQ yang menginginkan mereka, yang ingin jumlah mereka lebih banyak? Itu pertanyaan yang masuk akal. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika Anda membawa lebih banyak Muslim? Menurut Anda, apa yang akan terjadi? Tentu saja mereka akan membawa nilai-nilai Muslim mereka sendiri. Saya telah melihat bagaimana Piers Morgan dan beberapa pembela migran, pembela Muslim ini, mereka mengatakan bahwa mereka hanya berjumlah 6% dari populasi negara ini. Oke, jadi argumen Anda bukan bahwa buruk untuk membawa lebih banyak Islam. Argumen Anda adalah, ya, unsur Islamnya belum cukup banyak untuk membuat kita khawatir. Oke, jadi menurut Anda apa yang akan terjadi ketika 6% itu menjadi 10, 12%? Karena kita telah melihat di Australia, Inggris, dan Amerika, setiap 10 tahun populasi mereka berlipat ganda. Mereka telah naik dari 1% menjadi 2%, 2% ke 4%, 4% ke 8%. Dan sekarang yang berikutnya di Inggris akan menjadi 16%, kapanpun sensus berikutnya dilakukan, saya kira tahun 2031. Pada tahun 2031, Inggris akan mengetahui bahwa mereka memiliki 16% Muslim. 16% dari populasi mereka akan menjadi Muslim. Semoga beruntung dengan itu. Kamu bahkan tidak bisa menangani 8%, atau saya pikir angka yang dilaporkan adalah 6%, tapi menurut saya sekitar 8, 9, atau 10%, mungkin kamu bahkan tidak bisa menangani itu. Menurutmu apa yang akan terjadi ketika mereka menjadi 16%, dan lebih parah lagi 32%? Mereka berkembang biak sangat cepat. Mengapa dia harus membunuh Anda? Kita sedang berada di Jerman. Itu akan mempermalukan seluruh umat. Itu haram. Saya akan membunuhnya di sini di Jerman. Ya, saya bersumpah demi Tuhan. Betapa beraninya mereka. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya, teman-teman. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Jadi orang-orang ini lebih memilih pergi daripada berdiri dan melawan. Jadi YouTuber Jerman itu, dia masih berputar-putar. Tidak semua migran. Apalagi yang kamu butuhkan? Jadilah berani.